Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di pembelajaran daring untuk mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Seperti yang Ibu sudah tugaskan sebelumnya, Ananda diminta mencari materi terkait dengan konsep persamaan dasar akuntansi. Baiklah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah Ananda diminta mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian, menyajikan persamaan dasar akuntansi. Apa saja yang ingin kita capai setelah proses pembelajaran ini? Yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan sumber pencatatan akuntansi, kemudian mengidentifikasi macam-macam bukti transaksi keuangan, menjelaskan pengertian akun atau rekening, mengklasifikasikan akun atau rekening, mengidentifikasikan fungsi akun atau rekening, dan yang terakhir adalah menjelaskan kode akun atau rekening. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini. Kemudian kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari persamaan akuntansi. Apa itu persamaan akuntansi? Ya, Anda bisa lihat persamaan akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan yang meliputi 3 unsur persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset, ada kewajiban, dan ekuitas. Apa itu aset, apa itu kewajiban, dan apa itu ekuitas? Sebentar kita akan bahas. Kemudian kita masuk yang pertama adalah sumber pencatatan akuntansi. Sumber pencatatan akuntansi. Dasar kita untuk melakukan pencatatan akuntansi itu dari mana? Yaitu dengan adanya bukti transaksi. Nah, apa itu bukti transaksi? Nah, bukti transaksi di sini adalah dokumen sumber pencatatan. Kemudian apa saja yang termasuk dalam bukti transaksi? Jadi untuk bukti transaksi di sini dia dibagi menjadi 2. Ada bukti transaksi internal dan ada bukti transaksi eksternal. Untuk bukti transaksi eksternal ada kwitansi misalnya, kemudian ada faktur, ada nota kredit, dan ada nota debit. Kemudian untuk bukti transaksi internal, memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Yang perlu Anda pahami, untuk bukti transaksi eksternal itu adalah bukti transaksi yang digunakan terkait dengan pihak luar perusahaan. Sedangkan untuk bukti transaksi internal itu untuk transaksi yang berlangsung di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya pada slide di atas Anda bisa lihat contoh bukti transaksi internal dan eksternal. Untuk bukti transaksi internal di sini kita ambil contohnya bukti kas masuk. Sedangkan untuk bukti transaksi eksternal kita ambil kwitansi. Nah, kemudian Anda perlu pahami di sini, sekali lagi Ibu ingatkan, bukti transaksi internal itu adalah bukti transaksi yang dipergunakan untuk internal perusahaan. Sedangkan eksternal ini terkait dengan pihak-pihak luar perusahaan. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah pelajari mana saja yang termasuk pihak internal dan mana saja yang termasuk pihak eksternal perusahaan. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu akun atau rekening. Apa yang dimaksud dengan akun atau rekening? Jadi yang perlu Anda pahami bahwasanya akun atau rekening itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian, kita mengklasifikasikan akun. Jadi, akun itu dibagi atas ada namanya akun real atau akun neraca dan ada akun laba rugi. Untuk akun neraca di sini dibagi atas 3. Yang pertama dia dibagi ke dalam aktiva. Kemudian yang kedua kewajiban atau utang. Yang ketiga adalah akun modal. Kemudian untuk akun nominal dia hanya terbagi atas 2, yaitu akun pendapatan dan biaya atau beban. Kemudian apa itu akun real atau akun neraca?
Akun real atau akun neraca di sini adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan neraca. Di sini meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk rekening aktiva, apa saja yang termasuk aktiva? Di sini ada namanya aktiva lancar. Aktiva lancar itu terbagi lagi atas beberapa. Itu tugas Ananda untuk mencari mana yang termasuk ke dalam kelompok aktiva lancar. Kemudian ada investasi jangka panjang. Kemudian ada aktiva tidak berwujud dan ada aktiva tetap. Kemudian untuk kewajibannya, kewajiban di sini atau utang dia dikelompokkan, ada namanya utang jangka panjang dan utang lancar. Kemudian ada ekuitas atau modal, di mana ekuitas di sini adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu selisih antara harta dikurangi dengan utang. Kemudian itu adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun ini meliputi akun pendapatan dan beban. Kita masuk apa saja fungsi dari akun atau rekening itu. Kenapa kita harus menggunakan akun? Yang pertama adalah agar kita dapat dengan mudah atau mempermudah mencari data yang akan dibutuhkan dalam persiapan penyusunan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, kita dapat memisahkan pencatatan transaksi sesuai dengan akun yang digunakan. Kemudian ada lagi fungsinya yang lain, yaitu menentukan besarnya saldo akhir masing-masing akun. Kemudian transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan dapat dicatat secara tepat dan lengkap. Fungsi yang terakhir itu adalah perusahaan dapat menggunakan banyaknya akun yang dibutuhkan dalam suatu entitas atau perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk tentang pengkodean akun. Jadi, kode akun di sini merupakan suatu kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda atau kode pada akun-akun yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian, penggunaan kode akun ini adalah yang pertama, dia memberikan arti bagi data untuk proses berikutnya. Selanjutnya itu, dia dapat menyediakan identifikasi secara ringkas, memudahkan identifikasi akun-akun pada buku besar, dan mengurangi pekerjaan yang terkait dengan teknik penulisan, mempermudah dalam proses pencatatan, pengambilan data, pengelompokan, dan penyimpanan akuntansi. Jadi itu kenapa kita harus menggunakan kode akun. Kemudian selanjutnya ada macam-macam kode akun. Kode akun yang biasa digunakan di sini ada namanya kode numerial. Kemudian ada kode kelompok, kode angka blok, kemudian kode mnemonik, kode kombinasi huruf dan angka. Apa itu kode akun numerial? Jadi kalau kita berbicara numerial berarti kita menggunakan angka, nomor atau angka. Jadi kode akun yang menggunakan nomor atau angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk kode akun kelompok, di sini dia dibagi berdasarkan dengan kelompoknya. Misal, kode 1 itu digunakan untuk aktiva atau harta. Itu kan banyak sekali. Ada banyak jenis-jenisnya di dalamnya. Kemudian, yang ketiga ada akun angka blok. Angka blok ini dia merupakan salah satu jenis kode akun, di mana pemberian kode akunnya dilakukan secara mengelompokkan menjadi beberapa golongan akun, dan setiap golongan akun telah tersedia satu blok angka secara berurut dalam pemberian kodenya. Misalnya dari angka 100 sampai 120 misalnya, itu untuk aktiva lancar. Itu contoh ya. Anda bisa lihat pada slide. Ya, selanjutnya kita masuk ke kode akun mnemonik. Kode mnemonik di sini adalah suatu kode akun di mana berkaitan dengan penggunaan kelompok golongan akun. Dia menggunakan huruf ya. Dia menggunakan huruf kalau dia mnemonik. Kemudian yang terakhir ada kode akun kombinasi huruf dan angka. Anda bisa lihat contohnya pada slide. Misalnya kalau dia kombinasi huruf dengan angka, untuk aktiva dia kode akunnya adalah A. Kemudian untuk aktiva lancar dia menggunakan AL, sedangkan kasnya dia berada pada nomor 10 misalnya, jadi AL 10. A itu adalah aktivanya
L-nya itu adalah aktiva lancar, dan 10-nya itu dia menunjukkan bahwa dia adalah jenisnya ya, jenis aktivanya. Ya, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jadi selanjutnya Ananda kembali lagi Ibu ingatkan, silahkan selama kita masih dalam masa pandemi banyak-banyak belajar, banyak-banyak browsing terkait dengan materi akuntansi ini. Untuk teorinya itu banyak sekali di internet. Jadi terlepas dari buku-buku yang Ananda pelajari, Ananda bisa menggunakan informasi dari internet. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.